betul. Dan ini kan permain teknologi juga ya. Saya kira ini masih seiring, dan itu mau ya passion kita juga di situ. Iya. Kaitan dengan tugas kita juga di situ banyak gitu ya. Dan ini saya senang ini anak-anak itu bekerja dengan hati gitu. Iya. Karena mengikuti semua, karena setiap game itu selalu diikuti banyak sekali orang. Iya, Jadi betul, di mana betul. saja Iya. saya ikuti, dan di mall, di JEC juga pernah, di mana-mana itu, karena ini kan tidak memerlukan tempat yang secara khusus itu. Iya. Belum terlalu Jogja terlalu tinggi ya, karena dibanding provinsi lain. Tapi ini ya lumayan juga, karena untuk tingkat-tingkat nasional saja pemain kita sudah ada tingkat nasional semua. Iya. Jadi ketika kejuaraan e-sport dunia yang di Bali itu kita juara umum ya, kinian ya, olahraga masa depan. Olahraga kini dan olahraga masa depan ya, karena memang ini melibatkan teknologi gitu ya, dan barang siapa mengikuti perkembangan teknologi dia ya akan menang nanti. Iya. Gitu ya. Dan kita yakin nanti akan berkembang juga olahraga-olahraga lain. Selamat datang di podcast UTDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast UTDI. Nah, hari ini senang sekali saya, Siska Lydia Revianti, bisa bertemu dengan teman-teman semua untuk menyaksikan podcast UTDI. Dan kali ini kita mendapatkan tamu yang sangat istimewa, yaitu ya Bapak Brigjen TNI Rahmat Puji Susetio SIP MSI. Selamat datang di UTDI, Bapak. Selamat datang, terima kasih. Ya, Bapak selaku Kepala BIN Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Ketua E-Sport Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bapak boleh kami tahu mungkin Bapak asli dari mana? Ya, saya asli Jawa Timur, tapi besar di Jogja. Oh, besar di Jogja. Kuliah di Jogja, ya sampai akhirnya ya kampung halaman di Jogja lah. Kampung halaman sudah seperti kampung halaman ya, Pak ya? Saya kalau pulang kampung ya ke Jogja, karena bapak ibu saya juga di Jogja, tinggalnya akhirnya saya meninggal dan dimakamkan di sini. Sehingga ya sudah, kampung saya di sini gitu. Iya. Jogja istimewa. Jogja istimewa, berarti nyaman dan ngangenin ya, Pak ya? Itu sudah. Tapi saya tugas kemana-mana pun senang kalau ke Jogja. Iya. Oke, kalau dengan UTDI Bapak sudah tahu sebelumnya, Pak? Ya, saya udah kenal dengan Bu Kiki ya, terutama kan sudah komunikasi baik, karena beliau pernah datang ke kantor saya gitu ya, terkait berdiskusi terkait dengan e-sport tentunya, karena memang ini kan UTDI ini ya memang ya terdepan harusnya kalau untuk kegiatan ini, untuk sebuah kampus yang memang paling dekat lah dengan urusan-urusan kegiatan e-sport itu. Kemarin kami diskusi juga dengan KONI ini supaya dijunkan lah bagaimana ekosistem ini yang dibangun, terutama di UTDI yang memang sangat cocok lah gitu ya untuk kegiatan ini. Bagaimana ini disatukan dengan KONI, karena ini ada olahraganya juga kan itu. Dan kebetulan saya juga jadi pengurus ya untuk ketuanya di provinsi DIY ini, sehingga ya punya kepentingan lah untuk bisa komunikasi baik dengan UTDI, khususnya dengan Bu Rektor. Gitu, Pak. Mungkin Bapak bisa diceritakan dulu mungkin ketertarikan Bapak di dunia e-sport, kemudian bagaimana bisa Bapak menjadi ketua e-sport untuk Provinsi DIY ini, Pak? Ya, jadi gini, kalau e-sport ini kan olahraga baru ya, dan olahraga ini lahir di era-era generasi saya udah lewat. Sehingga saya lihat ini apa yang baru. Dan di ADRT e-sport ini disebutkan bahwa untuk ketua di tingkat provinsi ya, Pemda provinsi, itu adalah ex officio kepala BINDA. Karena ketuanya untuk ketua umum, ketum kita adalah Kepala BIN, Pak Jenderal Budi Gunawan. Nah, sekarang diganti Pak Jenderal Herida. Nah, itu beliau, dan itu kenapa ini kok diperintahkan para Kabinda itu untuk menjadi ex officio di ADRT memang sudah diatur kan, untuk menjadi kepala ketua e-sport di wilayah, karena memang dengan adanya Kabinda ini, karena olahraga baru perlu penanganan yang serius ya. Jadi perlu yang ditangani yang tidak main-main, dan perlu juga mengembangkan jaringan secara cepat itu. Nah, kita lihat memang kalau BIN sudah turun, dia cepat lah kita nggak ada kepentingan apa-apa kecuali pengen mengembangkan olahraga ini supaya lebih dikenal masyarakat ya, Pak ya. Apalagi di situ peminatnya juga menjadi lebih banyak. Ya, karena kaitannya dengan BIN ini kan banyak kita akrab dengan teknologi ya. Dan ini kan permain teknologi juga ya. Saya kira ini masih seiring, dan itu mau ya passion kita juga di situ. Kaitan dengan tugas kita juga di situ banyak gitu ya. Dan ini saya senang ini anak-anak itu bekerja dengan hati gitu. Karena mendukung tugas juga itu. Ya, kira-kira kalau Bapak mungkin bisa menikmati nggak Pak olahraga e-sport ini? Ya, Pak? Saya bisa menikmati. Memang saya bukan pemain ya, bukan gamer saya, bukan
pemain. Tapi ini bisa melihat lah. Dan lebih saya bisa menikmati bagaimana antusiasme anak-anak itu bermain. Itu ya, buat saya melihat anak-anak muda dengan antusiasme, bagaimana semangatnya mereka, bagaimana keinginan berkompetisi, bagaimana keinginan untuk menang gitu ya. Bagaimana dia dengan semangat mengatur strategi itu yang luar biasa. Nah ini sebenarnya semangat itu ya saya senang melihat daripada sekedar permainan. Kalau permainan bisa menang kalah itu ya biasalah ya. Tapi saya melihat itu bagaimana anak-anak ini punya antusiasme luar biasa. Dan anak muda ini. Iya. Yang memang ada ketika masih muda dia sudah mulai akrab dengan teknologi. Itu membuat kami senang gitu ya. Dan lebih dari sekedar game itu sendiri, tapi bagaimana lihat anak-anak muka-muka anak-anak mengisi waktu-waktu itu dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat ya. Karena ya, daripada main game kalau dulu kan mungkin mainnya di tempat rental PS gitu ya. Sekarang dia bisa main sini dan itu manfaatnya bisa langsung dilihat. Ini luar biasa buat kami adalah itu. Buat kami yang punya generasi udah berbeda gitu ya. Bagaimana mendorong anak-anak itu yang buat kebahagiaan. Jadi mendukung gitu ya Pak ya kegiatan ini. Memang. UTDI sendiri kemarin sudah menyelenggarakan beberapa event Pak untuk gamenya. Jadi seperti Unifest, seperti Mobile Legends, kemudian yang hari ini ada game baru ya Pak ya, yang dikenalkan juga dan antusiasmenya memang sangat besar Pak. Mereka bisa bergerombol, berduyun-duyun datang, kemudian main pada waktu yang lumayan lama gitu, masih betah gitu Pak. Jadi kebetulan memang sudah bisa bersinergi, atmosfernya UTDI sudah bisa mendukung itu karena kami juga didukung juga oleh beberapa partner gitu ya Pak, seperti HP dan lain-lain. Nah ini kalau menurut Bapak perkembangan e-sportnya yang di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri bagaimana Jogja Pak dibandingkan dengan provinsi lain mungkin? Ya Jogja ini memang luar biasa. Memang kalau secara prestasi ya belum seluruh provinsi lain, kota besar, provinsi yang besar lah kira-kira di DKI, Jawa Barat memang itu besar, potensinya juga lebih besar. Tapi Jogja ini luar biasa karena memang ini kota belajar dan kebanyakan pemain juga belajar gitu ya. Dan belajar pinter-pinter. Nah, e-sport itu memang lebih ada image-nya ini anak-anak pinter lah gitu. Dan di sini memang berkembang cukup baik. Secara nasional itu kan kira kalau di platform Garudaku itu ada 640.000 lah yang memang terdaftar. Banyak ya Pak ya? Sebagai pemain itu banyak luar biasa. Banyak sekali. Itu untuk sebuah cabang olahraga baru ya. Itu saya kira ini perkembangan kita luar biasa dibanding kan kalau kita ikuti cabur-cabur yang pada PON 2021 itu ikut eksibisi ya. Nah, sekarang udah pertandingan itu e-sport itu jauh terdepan lah gitu ya. Karena memang ini kita lolos secara baik. Kalau di secara nasional terus kemudian yang pengikutnya itu yang penonton bisa sampai 500-an juta gitu. Banyak memang luar biasa. Ini antusiasme sudah. Kita juga melihat di Jogja ini kompetisi turnamen-turnamen berjalan lancar baik. Kebetulan saya kan mengikuti semua karena setiap game itu selalu diikuti banyak sekali orang. Jadi di mana saja saya ikuti dan di mall, di JJ juga pernah, di mana-mana itu karena ini kan tidak memerlukan tempat yang secara khusus itu. Di kafe-kafe main. Jadi animonya memang sudah besar, tinggal wadahnya gitu ya Pak ya. Jadi Jogja ini memang luar biasa. Saya lihat memang kalau ini tidak dikelola secara baik, ini sayang gitu ya. Karena ini juga nanti bibit-bibit pemain yang bagus-bagus akan datang dari Jogja. Dengan animo, semangatnya ini kan tinggal diarahkan saja, Mbak, kira-kira ya. Kita punya pelatih yang bersertifikat nasional sudah ada di sini, kemudian wasitnya juga sudah ada gitu ya. Nah, ini tinggal bagaimana kita kelola. Tugas kami lah di pengurus ini untuk bisa mengelola ini supaya sumber daya yang ada ini bisa memberikan manfaat maksimal. Juga memberikan nama baik untuk negara kan itu juga. Ketika nanti pertandingan mungkin di tingkat nasional, gitu level ya, yang lebih tinggi level lagi. Tinggi itu bisa dikembangkan. Saya kira Jogja ini memang atmosfernya sangat mendukung lah untuk itu. Dan terima kasih juga UTDI ini yang sudah memberikan banyak lah mengembangkan supaya kita e-sport itu juga berkembang. Karena UTDI juga ada kompetisi-kompetisi juga dan rajin lah termasuk itu ya. Nah ini yang memang kita harapkan juga nanti bukan cuma di UTDI saja, tapi di kampus-kampus lain, kemudian di komunitas-komunitas lain juga itu dikembangkan juga. Gitu. Jadi memang sedang mengupayakan untuk menarik minat lebih banyak. Ya, saya kira itu memang yang kita harapkan. Tapi kalau menurut Bapak memang e-sport itu hanya untuk Gen Z saja ya Pak ya? Generasi yang lain mungkin? Ya memang kebanyakan di Gen Z ya memang. Karena memang eranya mereka itu ya. Memang itu yang memang mainan mereka adalah itu. Mereka lahir pada generasi. Tapi ini kan karena hiburan sifatnya banyak main. Saya kira bukan cuma itu saja. Di kalangan-kalangan yang umur-umuran saya walaupun tidak banyak ya, ada juga orang-orang lebih tua dari anak-anak itu juga banyak karena memang ini kan sifatnya game itu ya semua orang suka fun kan itu untuk fun. Nah, hanya kalau memang sifatnya sudah kompetisi memang kebanyakan anak muda
Kita lihat kalau di kompetisi manapun lah, tingkat lokal, nasional, di internasional, selalu anak-anak muda-muda semua. Iya, betul. Rasanya kalau mahasiswa itu udah terlalu tua itu. Ada anak-anak SMP, Iya, SMA. harusnya Gitu. dijaringnya dari Iya. level yang mungkin lebih Memang itu lagi. memang era-eranya mereka gitu ya. Iya. Tapi tidak juga harus itu, karena banyak juga yang mereka. Apalagi kalau kita bicara tentang ekosistemnya dari e-sport ini kan Iya. lebih luas. Ada yang orang mendevelop game segala macam itu juga kadang-kadang bukan justru anak muda yang agak level lah umur lebih lah. Artinya ini sebenarnya udah cross lah di mana-mana ada. Mungkin kalau buat generasi selain Gen Z bisa untuk kayak healing gitu ya, Ya Pak ya. itulah, untuk fun aja Relieving gitu. stress gitu Banyak juga supaya orang-orang pulang kantor. Anak saya ini kan sudah ya umur-umuran sudah di atas mereka lah gitu. Ya mainnya paling pulang kantor itu, dia main dengan komunitasnya itu ya. Jadi saya kira juga ada sisi-sisi fun-nya lah itu ya. Jadi itu yang membuat e-sport ini lebih gampang diterima, dikembangkan di semua kalangan itu, Pak. Kira-kira begitulah. Iya. Gitu. Kira-kira kalau misalnya targetnya yang ingin dicapai oleh e-sport DIY itu apa, Pak? Ya gini, kalau target kita harus lihat target juga nasional ya, target di PB e-sport di Jakarta sana. Itu kan targetnya adalah internasional. Jadi bagaimana e-sport Indonesia ini bisa mendunia gitu. Nah, sehingga apapun kita harus punya cita-cita yang tinggi gitu. Walaupun ya kita harus ketemu dari awal dulu ya bagaimana e-sport di Jogja ini berkembang. Paling nggak ini dengan kompetisi-kompetisi yang sudah sangat marak ini kan merupakan saran untuk mencari bibit ya. Bibit-bibit pembibitan baru, itu kan juga dari sini kita bisa lihat ini banyak. Dan prestasi-prestasi walaupun belum terlalu Jogja terlalu tinggi ya, karena dibanding provinsi lain. Tapi ini ya lumayan juga. Karena untuk tingkat-tingkat nasional saja pemain kita sudah ada tingkat nasional semua. Iya. Jadi ketika kejuaraan e-sport dunia yang di Bali itu kita juara umum ya. Itu ada di Jogja juga. Kemudian yang kemarin juga ada di SEA Games, di Asian Games kan sudah dipertandingkan semua. Iya. Dan itu kita selalu dapat medali. Nah, di antara yang menyumbang medali itu ada orang Jogja juga. Nah, ini memang kita harapkan ke depan ini juga menjadi target-target Jogja ini bagaimana kita juga menjadi bagian dari membuat e-sport Indonesia menjadi bagian dari prestasi dunia gitu yang kita harapkan. Dan itu memang harus dimulai dari daerah. Dengan kompetisi kecil-kecil ini kita bisa tahu orang-orang ini siapa yang punya bakat, siapa yang memang jago di satu game gitu ya. Dan ini sudah berjalan sampai sekarang. Saya kira ini dengan kompetisi yang terjadwal baik, relatif untuk sebuah cabur baru ini sudah terjadwal secara baik lah untuk ini, walaupun dengan kekurangannya. Karena memang ya di e-sport ini kan tidak perlu pakai venue khusus gitu ya, main di mana aja bisa gitu, tidak perlu peralatan khusus, tidak perlu peralatan khusus, ya sudah diadakan pertandingan misalnya itu ya banyak aja yang ikut. Itu sih kira-kira. Alhamdulillahnya di UTD itu ada fasilitas gaming garage itu Pak. Jadi kemarin sudah disupport oleh beberapa partner kami dan itu bisa memakai fasilitas yang ibaratnya kalau main game jalan tol gitu Pak. Pakai keyboardnya juga yang canggih, untuk headsetnya juga yang canggih, jadi mantap sekali. Mungkin nanti tinggal mas-masnya ini aja Pak diagendakan main ke UTD. Artinya kan UTD kan memberikan kesempatan buat mahasiswa yang ada di UTDI, mungkin juga di luar UTDI untuk lebih berlatih lagi gitu Pak. Dan saya harapkan itu fasilitas bukan cuma untuk UTDI saja, tapi kan untuk lainnya tempatnya di sini. Ini memang luar biasa ada kepercayaan dari berbagai pihak ya. Bagaimana ini peralatan ini dikembangkan di UTDI. Karena memang ekosistemnya paling mendukung ya di sini gitu. Nah kita berharap UTDI sungguh-sungguh lah mengembangkan ini. Tapi saya yakin lah kalau Bu Rektor ini ya sudahlah, ini pasti sungguh-sungguh ya. Nanti perkembangan e-sport di Jogja ini kita bisa mulai di sini awalnya. Gitu. Karena dengan alat canggih bisa diinisiasi kemudian dibuat programnya ya Pak ya. Dengan sarana lebih baik harus lebih baik dong gitu kan gitu. Betul. Kan gitu ya. Intinya kan gitu. Dan hari ini akan ada sinergi dari beberapa kampus gitu ya Pak ya yang kemudian melakukan kerjasama untuk mengembangkan e-sport bersama-sama. Nah, kira-kira Pak kalau menurut Bapak ada tantangan yang paling berat untuk membina e-sport di DIY ini apa Pak? Ya sebenarnya kalau tantangan itu kan hampir sama ya daerah-daerah itu enggak. Karena kalau tantangan secara khusus sih sebenarnya tidak, karena antusiasme kita sudah ada. Pemain anak-anak pemain baru-baru itu banyak gitu ya. Kemudian kompetisi banyak, apalagi sekarang dikembangkan di UTDI punya peralatan yang bisa mendukung itu. Sebenarnya ini tinggal nanti
kompetisi-kompetisi lebih dijadwalkan sering secara lagi, baik, diseringkan. di program Kemudian lagi secara gitu ya, bertahap Pak. ya, Iya. berlevel-level, misalnya nanti dari tingkat kabupaten, di tingkat di Pordanya, DIY, nanti bisa cari. Ini memang kita tata juga, karena memang untuk organisasi ini pemain banyak, tapi kadang-kadang e-sport ini pemain itu malas ngurus organisasinya gitu. Oh iya, betul. Sehingga kepengurusan ini baru ada di kota dengan di Bantul ya. Iya. Iya, di Gunung Kidul yang ada. Tapi ini Bantul sedang berproses. Sebenarnya enggak sulit itu, tapi kadang-kadang malas orang ngurus. Tapi kalau diadakan kegiatan itu ramai gitu. Iya. Nah, sementara untuk sebuah organisasi itu kan juga harus ditata organisasinya. Artinya kita cabur itu pengen dibuat secara profesional, nanti ya memang kepengurusan di tiap daerah itu ada. Tapi kita nggak sulit sebenarnya. Cuman ya karena masih baru ya, orang menggerakkan pemain banyak, tapi yang suruh ngurus, nah ini yang susah. Nah, makanya UTDI ini harusnya yang mulai menjadi pelopor lah untuk mau mengembangkan ini. Mungkin nanti bukan hanya dari sisi mencari pemain, tapi mungkin dari sisi mencari wasitnya, mungkin dari sisi pengembangan gamenya, mungkin bisa disinergikan juga dengan perkembangan ilmu yang ada di teknologi yang bisa kemudian dikembangkan di UTDI ya Pak ya. Satu lagi nih memang bagaimana ekosistem ini berkembang di Jogja ini DIY, karena untuk e-sport sudah menjadi unit kegiatan ini. Iya. SMA banyak ya. Kemudian perguruan tinggi ada 10 paling enggak ya, UTD ada di Amikom, yang di Amikom ada, di UGM ada, di sini juga ada, di Akprin ada, dan beberapa perguruan tinggi, dan itu gengsi lah gitu ya. Iya. Jadi kemarin waktu ada pertandingan itu yang ada kita bikin itu juga ramai juga itu. Iya. Jadi tidak apa-apa kan, itu persaingan yang positif lah untuk kayak gini. Ini bagus, dan memang ya harusnya UTDI adalah bagian dari bagaimana kita mengembangkan e-sport di Jogja ini kira-kira gitu. Iya. Kalau bagian yang menurut Bapak enjoyable, menyenangkan menjadi pembina di kegiatan e-sport ini apa Pak? Ya, tadi saya senang karena saya merasa muda lagi gitu. Oh gitu ya Pak ya. Ke bawah ya Pak ya, ke bawah energi positif hadir untuk di setiap ada ya kejuaraan itu ya. Kalau saya di Papua di sebelumnya sama, di Papua itu yang main ya anak-anak muda semua itu. Iya. Waktu saya pertama kali kenal e-sport waktu eksibisi di PON 21 di Papua itu. Saya jemput atlet, ini atlet bener kok anak muda, baru memang ini muda-muda semua. Jadi pemainnya masih muda-muda itu, anak kecil-kecil, tapi mainnya bagus. Memang era-era mereka lah gitu ya, yang itu, dan sangat mendukung saya Jogja ini dengan beberapa perguruan tinggi juga mengembangkan UKM-UKM-nya itu. Jadi memberikan aura positif, vibes-nya kekinian ya. Kekinian itu. Kemudian berasa muda lagi ya Pak ya. Iya. Oke, kalau kemudian ini Pak, mungkin Bapak ada pesan khusus yang mungkin ingin disampaikan yang bisa kemudian membuat anak-anak muda ini terus jadi kepingin gitu Pak, kayak misalnya Mas Is, Mas Herdian, dan beberapa mahasiswa itu jadi kemudian mungkin masih ada yang takut-takut nyoba Pak. Ya. Jadi gini lah, sobat ini olahraga kekinian ya, olahraga masa depan, olahraga kini dan olahraga masa depan ya, karena memang ini melibatkan teknologi gitu ya, dan barang siapa mengikuti perkembangan teknologi, dia ya akan menang nanti. Iya. Gitu ya. Dan kita yakin nanti akan berkembang juga olahraga-olahraga lain yang memang harus memadukan dengan teknologi. Dan ini kalau e-sport kan full teknologi ini ya, dengan itu. Nah ini kita harapkan juga kita menjadi bagian dari itu lah. Bagaimana kita, terutama untuk e-sport DIY, mari kita kembangkan ini dengan ekosistem yang sudah sangat mendukung ini. Diharapkan ke depan ini akan lahir atlet-atlet e-sport terbaik lah. Ya, amin, pada level nasional bahkan internasional, dan itu mungkin saya yakin, saya percaya itu bisa terjadi gitu. Iya, oke. Jadi mungkin Pak, kalau di cabang olahraga lain itu salah satu yang menjadi ketertarikan untuk bisa mengikuti atau berlatih untuk menjadi pemenang itu adalah reward-nya gitu ya Pak. Ya. Nah ini tidak diragukan ya Pak, kalau di e-sport itu reward-nya juga nggak kaleng-kaleng ya Pak ya? Oh ya, dan memang ya selain menjadi atlet pro gitu, kemudian kalau pro ya, iya. Yang pro player itu kan udah memang jangan tanya lagi lah, itu sudah dengan yang luar biasa. Tapi paling tidak anak-anak yang pada player yang pemula itu adalah gengsi ya. Mereka menang, dia ikut kompetisi apa, menang di mana, itu juga buat mereka itu cukup itu. Ya, itu kebanggaan itu, meningkatkan pride ya, gitu pride-nya itu mereka kita bisa ngalahkan si ini, apalagi lawan ini kan bisa lawan dari mana-mana. Iya, betul.
Dan itu kebanggaannya itu. Makanya orang jauh-jauh kayak kemarin kompetisi yang ya kalau hadiah enggak seberapa, malah dia kan harus kontribusi juga, ada bayar pendaftaran segala macam, yang itu enggak cucu lah kira. Tapi mereka datang berduyun-duyun. Kalau tidak dibatasi itu bisa terlalu banyak. Iya, bisa terlalu banyak dan bisa sampai 24 jam nggak nutup itu. Artinya kan mereka tidak sekedar ya mungkin rewardnya berupa apalah mungkin finansial atau fisik, tapi lebih pada kehormatan tadi reward itu. Dan ini bagus sebenarnya untuk pemula yang ketika dia masih berpikir idealis, tidak berpikir pada reward yang sifatnya materi, tapi lebih pada kehormatan, kebanggaan. Ini yang memang luar biasa. Dan ini mungkin tidak ada di olahraga lain yang model kayak gini. Nah, ini yang harus kita jaga betul semangatnya, semangat bagaimana semangat anak-anak ini, semangat berkompetisi, semangat semangat untuk tidak menyerah gitu ya, semangat untuk dia bertanding mengatur strategi secara baik. Nah, itu yang jadi semangat itulah yang kita harus kita jaga baik supaya olahraga itu berkembang dan tidak terlalu berpikir untuk materi. Walaupun nanti ketika dia jadi pro player ya pasti semuanya akan datang. Iya, semuanya akan ikut gitu ya Pak ya, seiring dengan prestasi yang bisa disampaikan. Monggo Pak, silakan diminum dulu. Iya. Ya, ini Pak, kira-kira mungkin kalau yang pembibitan atlet itu mungkin range-nya itu bagaimana Pak? Misalnya dari mencari, kemudian penggolongannya gitu Pak. Ada nggak Pak penggolongannya? Kalau atlet itu kan dibatasi umurnya sampai 35 ya. Oh iya. Jadi makanya mudah sekali. Kalau sudah mahasiswa itu rasanya udah tua sekali. Itu udah manajer mungkin ya. Manajer tim lah gitu. Iya, memang sudah manajer tim. Itu memang beda sih ya ketika reaksi otak-otaknya masih anak-anak muda ini ya, ketika masih muda itu kita mereaksi, ini olahraga anak muda ini. Jadi nggak bisa lagi, bukan harus tidak seperti olahraga lain. Ini memang kecepatan, rupanya otak ini juga berpengaruh pada kecepatan reaksi untuk pada tim itu. Nah, ini kan kita mulai pembibitan ini kan mulai dari, makanya kita kompetisi pada level-level kabupaten, ya, terus kompetisi yang sifatnya umum itu kita lakukan sampai nanti kita ketemu tingkat kabupaten. Nah, nanti makanya ada Porda ini saya betul. Di 2025 ini kan ada Porda dan e-sport sudah masuk ini dalam cabur yang dipertandingkan. Nah, ini mudah-mudahan nanti menjadi ajang untuk seleksi juga ini. Jadi seleksi yang memang sesuai standarnya KONI. Nah, karena kita sudah sepakat untuk bergabung dengan KONI, maka standar-standar untuk kompetisi, standar untuk pertandingan, untuk seleksi itu kita pakai standar di KONI. Nanti akan ada kejuaraan-kejuaraan pada tingkat kota, kabupaten kota, kemudian di provinsi. Dimulai level apa Pak kalau pendidikannya itu? Nah, ini kan ada di sekolah-sekolah kan sekolah sudah. dasar atau di sekolah-sekolah ini kan sekarang dengan platform Garudaku kan ada semacam pelatihan gitu ya. Iya. Pelatihan untuk sekolah-sekolah yang untuk pendampingan UKM-nya gitu ya. Nah, itu memang kalau itu masih tingkat SMP, Pak, yang masih ada. Kalau SD itu ya mungkin masih banyak. Jadi mulai walaupun pemain-pemain SD juga mulai main ya. Tapi di SMP itu sudah SMP SMA sudah ada mulai player-player yang memang bisa bermain dan bisa berkompetisi. Dibina ya, kemudian dibina. Pada nanti secara berjenjang ikut itu, kemudian ada kejuaraan nasional itu juga banyak. Sekarang bukan cuma yang seri kejuaraan nasional kan bukan cuma di PB saja menyelenggarakan, tapi seperti Kasat itu juga menyelenggarakan. Kemudian ada beberapa Kasat Cup ya, kemudian Panglima TNI Cup itu yang ada e-sport seperti ini. Ya, itu saya kira juga mereka pun memandang bahwa TNI pun memandang ini perlu ini olahraga yang perlu dibina karena memang potensinya luar biasa gitu ya. Nah, ini yang diharapkan juga bisa makin mengembangkan e-sport ini, dan bagaimana kita bisa mencari bibit-bibit yang mulai dari level bawah, karena ini kan ada masa expirednya. Betul. 35 tahun kan sudah nggak bisa main lagi gitu. Tapi kalau Pak ini kalau saya lihat kan kebanyakan itu kan atlet e-sportnya itu kan laki-laki ya Pak ya. Iya. Kemungkinan perbandingan untuk gendernya ini bagaimana? Sebenarnya ya memang yang senang main kan laki-laki, Mbak. Iya. Nah, itu. Kalau perempuan tapi ada juga kan Pak. Iya, ada juga. Kami juga sering ketemu juga ada pemain-pemain yang memang dari perempuan. Kalau laki memang jiwanya main di rental PS juga main. Kalau perempuan kan ke mall biasanya. Nah, ya mungkin mainnya lain lah. Kalau laki-laki memang jiwa kompetisi banyak laki-laki. Apalagi ini kan sebenarnya nggak ada batas, nggak ada kelas perempuan laki, batas kelompok umur tidak ada, berat badan tidak ada, jadi bebas saja gitu. Iya. Tapi memang ya Pak ya, mayoritas masih. Iya. Karena motorik itu motorik laki-laki kalau untuk game ini memang lebih bagus itu ya.
ya orang itu udah punya fitrahnya masing-masing. Ini lebih cocok untuk main kayak ini. Jadi secara motoriknya rupanya memang ada penelitian itu dia lebih cepat kalau main-main kayak gini. Iya. Oke, jadi nanti kita berusaha lebih bersinergi lagi ya Pak ya Iya, ke depannya pasti. supaya dari pihak kampus yang tadi Bapak sudah sebutkan ada kurang lebih 10 kampus yang Iya. akan berpartisipasi untuk mengembangkan olahraga e-sport terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin kalau dari partner pihak lain mungkin bisa menggandeng siapa Pak kira-kira Ya yang gini mungkin ya, bisa? kalau di Jogja memang paling efektif ya kampus karena ini Iya. kota pelajar dan komunitas itu banyak juga di kampus, kampus sama Mm-mm. sekolahan ya, Iya. anak pelajar-pelajar SMA itu. Dan itu yang kita kembangkan duluan karena memang paling mudah adalah itu. Sebenarnya ada komunitas-komunitas misalnya di kalangan ya orang-orang pekerja itu ada, Iya. tapi kan kecil itu. Iya. Jadi memang kita sasar karena kampus ini kan ada pengawasnya Mbak nanti. Kalau kampus kan berarti ada rektorat yang ngawasi, Iya. ada direktur mahasiswaan yang mengawasi mereka dan ada support juga dari perguruan tinggi. Iya. Nah, ketika ada support kan ada pengawasan sehingga ini pasti ada pembinaan juga gitu Iya. ya. Itu bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Sama dengan ketika sekolah berarti gurunya tahu, kepala sekolahnya tahu. Ketika ada misalnya kejuaraan, ada apa, mereka mewakili sekolah, ditugaskan secara khusus. Nah, ini sehingga semuanya tertata. Kita pengen ini juga organisasinya juga tertata baik. Ketika ada yang bertanggung jawab akan lebih enak. Pembinaan kita enak. Misalnya kita langsung kontak kampusnya, maka itu kita bisa langsung ketemu dengan semuanya gitu. Iya. Termasuk UTDI, apalagi ini kan sudah sampai rektor pun setempat pun ada semuanya gitu. Nah, Iya. diharapkan dengan kalau kita dikelola oleh sekolah itu kan ada yang bertanggung jawabkan. Kemudian ada pembinaan juga. Mungkin sehingga nanti misalnya ada kejuaraan-kejuaraan yang harus dilaksanakan di luar kota, mungkin ada dukungan juga. Iya. Nah, gitu. Kan itu juga menaikkan pride dari kampus itu ya ketika Iya. dia menang itu terutama anak-anak itu sendiri dan lebih dari itu ke kami sebagai yang melindungi organisasi ini ya lebih diuntungkan nanti dengan Iya. ini. Kami diuntungkan Mbak dengan kampus-kampus yang ada UKM ini ya, yang itu bergeraknya ibaratnya belum ada perintah sudah bergerak. Nah, Iya. artinya ya mereka senang ya, artinya Iya. mereka sinergi lah, sinerginya itu lebih gampang itu. Iya. Itu Iya. sih kalau gitu telat. Kalau ini Pak, misalnya nanti ada kegiatan yang kami bisa kembangkan lagi gitu ya Pak ya, tapi mungkin membutuhkan dukungan dari pihak KONI gitu atau dari pihak Bapak sebagai pengelola, itu kira-kira menghubunginya itu ke mana Pak sekretariatnya? Apakah ada tempat tertentu atau per region gitu? Jadi, Bantul ya ke ya. Bantul, Jadi gini, kalau Mbak. Jogja Jadi ke komunitas Jogja atau komunitas itu udah saling kenal, udah Iya. ngerti aja. Kalau mau hubungi saya itu orang udah tahu semua itu. Ya lewat ya, tentu lewat anggota-anggota kami. Iya. Yang hari-hari dia udah ketemu aja tuh dengan komunitas ini, udah nyambung sebenarnya. Makanya ketika kemarin misalnya kita harus support UTDI ada kejuaraan itu udah kan dia nggak langsung saya udah ketemu karena kawan-kawan itu selesai urusan itu. Dan ini memang saya lihat memang komunikasinya di e-sport itu lebih cair ya karena ini juga secara umur itu udah lintas umur macam-macam itu profesi juga macam-macam. Kemudian karena sudah terbiasa kita main-main teknologi, hingga komunikasi itu tidak harus langsung ketemu langsung gitu semuanya mudah gitu. Ya, mudah-mudahan ini juga memudahkan terkait dengan pembinaan. Jadi tidak terlalu tengkungkung birokrasi gitu ya Pak ya? Memang sekretariat perlu, tapi ya kan lebih baik kalau ada sekretariat. Tapi kalau enggak pun semua jalan juga gitu. Karena memang toh kita bermain kan juga nggak perlu venue khusus gitu ya. Tempat khusus, persiapan khusus, semua bisa main kapanpun. Ya kita lintas ruang itu sudah dari mana aja bisa ketemu. Nah, itu yang memudahkan kita karena dan saling mendukung ya Pak ya. Kalau misalnya nanti dari kampus lain kemudian bisa saling mempromosikan kegiatan sehingga pengikutnya bisa lebih banyak. Di tempat lain juga karena bisa. Sudah kebiasaan kita main teknologi, komunikasi itu ya komunikasi melalui teknologi juga itu membuat hubungan kita cair lah itu lebih mudah kita komunikasi dengan mana-mana dengan pihak-pihak itu mau kejuaraan mau apa itu udah gampang aja itu. Tempat kan nggak usah harus mungkin gedung ya sudah sana mau di mall boleh, di kafe boleh kalau itu ya mau di kampus di selasarnya ini mau dipakai kenceng gitu boleh. Ya. Sinyalnya kencang. ada sinyalnya cukup ya sudah bisa dilaksanakan. Kalau ini kan tahun 2024 sudah mau berakhir nih Pak. Nah kira-kira
kalau menurut Bapak yang dari ditargetkan, kemudian tingkat keberhasilannya, ketercapaiannya itu Bapak merasa sudah puas apa? Ya ini kan kita juga baru ya, memang ya kalau dibilang puas ya belum pasti kita punya, tapi kecewa tidak, karena memang kita kalau lihat target-target misalnya PON ya kita walaupun ranking belum dapat medali, tapi udah bagus lah, udah nomor 5, nomor 6 kayak gitu kan udah bagus itu di kejuaraan-kejuaraan nasional itu sudah belum. Kalau dipikir ya tempat lain juga yang belum punya prestasi juga jauh banyak juga. Juara kan cuma 1, 2, 3 ya. Kita masih nomor 5, nomor 6, nomor 7 kan bagus itu ya. Artinya untuk sebuah provinsi misalnya ada 34 provinsi kita masih bagus lah. Masih bisa 10 besar gitu ya. Terus ada beberapa pemain itu ya misalnya di provinsi lain itu ya pemain dari Jogja kejuaraan-kejuaraan itu. Artinya ya mungkin tidak mewakili Jogja saja. Makanya bibit-bibit itu saya tidak khawatir lah kalau tentang bagaimana pengkaderan untuk menyiapkan bibit-bibit pemain-pemain yang bagus di sini. Saya kira itu tidak sulit lah buat kita itu bisa dapatkan. Tinggal kita bagaimana perbanyak saja itu kejuaraan. Udah kompetisi itu perbanyak, nanti ketemu sendiri itu. Iya betul Pak. Jadi lebih dimunculkan lagi kegiatan-kegiatan yang baru gitu ya, sehingga nanti lebih bisa diikuti lebih banyak dan bisa kemudian menggali dan menjaring ya calon-calon atlet yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ya mungkin Pak sebelum kita tutup, mungkin Bapak akan memberikan sedikit highlight untuk pertemuan kita di hari ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan supaya mereka bisa lebih semangat untuk berlatih. Jadi Jogja ini potensinya sangat besar. Saya yakin ini Jogja ini ke depan mungkin 5-10 tahun lagi akan lahir atlet-atlet yang bagus dari Jogja. Karena memang SDM-nya bagus. Hanya memang harus dipersering juga untuk kejuaraan-kejuaraan itu, kompetisi perbanyak, tapi dengan kondisi yang sekarang ini saya kira cukup bagus. Dan kita harapkan juga nanti di kampus-kampus, terutama kampus-kampus yang banyak berkaitan dengan teknologi ya, teknologi digital apalagi ini, semua terlibat, kampus terlibat, saya kira ini akan memudahkan. Ini tanpa kita sentuhan banyak dari kampus saja kita sudah lumayan. Nah kita harapkan nanti dari kampus, dari sekolah-sekolah ini yang memang basic dari anak-anak pemain-pemain kita ya itu bergerak juga. Nanti kami akan sama-sama mudah-mudahan dengan keterlibatan nasional dari pihak-pihak yang secara formal dari sekolah, kampus itu membuat nanti e-sport ini bisa berkembang lebih baik di DIY ini. Iya. Begitu, Pak. Ya jadi dengan minat animo dari masyarakat yang sudah cukup besar, terutama dari Gen Z gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian di UTDI kita ada tempatnya, kemudian ada SDM-nya juga yang mungkin bisa kemudian saling bersinergi. Dari tempat kami mungkin bisa belajar terinspirasi dari game yang mungkin dimainkan gitu ya. Jadi bisa kemudian nanti suatu saat kita membuat game sendiri gitu ya Pak ya. Harus gitu. Kemudian bisa juga melatih teman-teman mahasiswa untuk lebih mendalami olahraga e-sport ya Pak ya. Jadi kita mencoba untuk dengan bersinergi dengan dukungan pihak KONI, dari pihak Bapak, mungkin dari partner yang lain seperti HP, kemudian penyedia layanan internet juga bisa ya Pak ya, diajak bekerja sama gitu. Ya, kita bisa sama-sama mengembangkan olahraga e-sport ini. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di podcast UTDI. Senang sekali kami hari ini bisa ngobrol bareng dengan Bapak. Semoga suatu saat bisa ketemu lagi ya Pak ya di kejuaraan e-sport yang lain gitu ya Pak. Ya Bapak semoga juga sehat selalu dan bisa membawa olahraga e-sport di daerah istimewa Yogyakarta khususnya untuk mencapai prestasi yang lebih gemilang. Terima kasih. Ya terima kasih Bapak atas kehormatan buat saya ini bisa dan mudah-mudahan UTDI menjadi terdepan untuk mengembangkan e-sport di DIY. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast dengan Bapak Rahmat Puji Susetyo dan kita akhiri acara podcast kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.